Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Semoga kita semua tetap sehat. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan berbicara tentang proses perubahan sosial. Menurut Alvin Bertrand, proses perubahan sosial dibedakan 4. Yang pertama difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat adalah akomodasi. Pada pertemuan ini, Ibu akan berbicara mengenai difusi. Difusi ialah proses perubahan sosial yang merembes atau mempengaruhi masyarakat satu ke masyarakat lain. Difusi ini bisa terjadi dalam masyarakat atau difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Sekarang kita lihat difusi yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Kalian misalnya punya teman yang pintar bermain voli, dia adalah atlet kelasnya nasional. Kamu suka berlatih bersama, otomatis kalian akan kena pengaruhnya. Atau contoh lain, kita bertanding dengan kelompok lain yang mereka ternyata bermain lebih bagus karena apa? Oh, mungkin kostumnya lebih percaya diri, lebih bagus. Nah, ini artinya apa? Terjadi difusi. Kalau difusi itu intramasyarakat, artinya pengaruh itu hanya ada dalam masyarakat itu. Misalnya bisa juga masyarakat Pundong yang pertama kali menemukan Mides. Kalau dulu mie pentil harga nggak semahal sekarang. Ketika Mides, mereka menjadi apa? Makanan yang punya kelas. Harganya pun lumayan tinggi daripada hanya dijual di pasar tradisional. Akhirnya banyak orang beramai-ramai meniru. Nah, itu terjadi difusi intramasyarakat. Yang antar masyarakat misalnya. Kita tahu sekarang di luar sana banyak produk yang dihasilkan secara massal. Contohnya, ketika Piala Dunia itu ternyata souvenir itu bukan berasal dari negara, walaupun ikon negara itu, tetapi produknya itu banyak kita lihat adalah buatan Cina. Sehingga masyarakat tertarik bagaimana kita membuat produk yang bisa harganya murah sehingga laris, walaupun dari sisi kualitas tentunya juga kita tahu akan apa sinergi berbanding antara harga dan kualitas, tetapi itu merupakan contoh difusi. Pelajar-pelajar Indonesia yang di luar negeri, mereka mendapatkan ilmu itu baik dalam bidang ekonomi, bidang teknologi, bidang hukum, akhirnya apa? Akan merubah yang ada di Indonesia. Bagaimana perekonomian kita dipengaruhi oleh ekonomi kapitalis misalnya. Bagaimana misalnya teknologi kita banyak dipengaruhi oleh Jerman ataupun Jepang. Bahkan yang belakangan adalah Cina, itu produknya juga luar biasa banyak. Ini artinya terjadi antar masyarakat. Nah, sekarang merembesnya itu ada 3 model. Yang pertama, perembesan itu bisa berlangsung damai, pacifique. Contoh, kalau kamu lihat televisi, kamu tahu presenter, kamu tahu orang bernyanyi, bagaimana dia bisa menghasilkan uang yang cepat, lumayan besar, sehingga orang bagaimana dia belajar menjadi presenter, menjadi penyanyi misalnya. Karena kamu tahu presenter itu bagaimana kita bisa berkomunikasi di depan publik. Nah, masyarakat menjadi jelas bagaimana apa pesan kita yang kita sampaikan sampai. Mungkin dia bisa menjadi presenter atau bernyanyi. Sehingga apa? Itu secara damai, orang meniru tetapi damai, nggak ada pemberontakan, nggak ada kekerasan. Yang kedua, difusinya adalah violente, dengan kekerasan. Contoh,
Belanda datang ke Indonesia, atau sebelumnya sebenarnya Portugal yang sempat di Indonesia sebentar sebelum adanya perang perjanjian Saragossa. Mereka itu di luar awalnya ada yang Space Island, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Tetapi tidak hanya murni Space Island, mereka memiliki semboyan Blood, Glory, Gospel. Blood, mencari kekayaan. Glory, mencari kejayaan. Dan Gospel, siar agama. Maka kita lihat, misalnya waktu penjajahan itu bagaimana rakyat kita menderita karena ada apanya? Kerja paksa rodi, harus ada papriangerstese, mereka harus menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah, ini menyebabkan penderitaan rakyat. Berarti apa? Simbiosisnya adalah violente. Kenapa violente? Ada kekerasan, satu untung, satu dirugikan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah simbiosisnya. Kalau ini Pacificoe, violente dan simbiosis dibedakan lagi 3. Mutualisme, saling menguntungkan. Antara penjual dan pembeli itu sebenarnya saling menguntungkan. Kenapa? Kalau penjual nggak ada pembelinya, bagaimana? Pembeli tanpa ada barang juga akan rugi. Makanya penjual dan pembeli itu saling menguntungkan. Maaf, jual beli itu tidak hanya barang dengan uang ya, bisa juga jual beli jasa untuk saat ini. Itu juga jual beli saling menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah komensalisme. Satu untung, satu tidak rugi dan tidak untung. Jadi mereka nggak dirugikan, tetapi apa yang satu diuntungkan. Contoh, dalam penelitian itu mungkin yang peneliti itu dia untung karena tanpa ada responden dia akan menjadi masalah. Tapi responden mengisi data, mereka nggak rugi, nggak untung. Bahkan ketika hasil penelitian itu nanti digunakan untuk mengambil suatu kebijakan, mereka juga akan mungkin kemungkinan bisa juga untung, tapi kemungkinan dia nggak rugi, nggak untung. Oke, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Yang satu untung, yang satu rugi. Kalau orang IPA mungkin benalu gitu. Kalau kita seperti apa misalnya? Orang yang dia hanya maunya apa? Minta, tanpa dia mau apa? Ikut bekerja. Makanya apa? Parasitisme, hanya bagaimana dia bisa mendapatkan uang atau nafkah tanpa dia bekerja. Parasit. Oke? Kita ulang. Menurut Alfred Beta yang difusi tadi, perembesan bisa terjadi dalam masyarakat, bisa antar masyarakat yang mempengaruhi ke masyarakat lain, bisa juga perembesannya secara damai, masuknya Islam di Indonesia, Pacificoe contoh, violente, penjajahan, kekerasan, dan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, satu untung, satunya untung. Kemudian komensalisme, satu diuntungkan dalam hubungan itu, satu tidak rugi dan tidak untung. Dan yang ketiga adalah parasitisme, satunya untung, satunya rugi. Oke, ini dulu untuk proses perubahan sosial tentang difusi. Untuk akulturasi, asimilasi, dan akomodasi Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Silahkan dibuat ringkasan materinya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.